Kisru donasi Agus Salim masih terus bergulir. Gary Julian yang baru saja menggantikan posisi Pratiwi Novianti sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan terlihat kompak dengan Denny Sumargo mengalihkan uang donasi Agus Salim kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Bahkan kini kabarnya berujung pecah kongsi antara Novi dengan Denny Sumargo dan Novi dengan Gary Julian. Sinyal itu pun terkuak dari postingan netizen yang mengaku bingung terkait uang donasi, di mana ia mendengar jika uang donasi tersebut sempat ditahan Yayasan Peduli Kemanusiaan, namun di sisi lain Denny Sumargo bersama Gary Julian membagikan donasi langsung kepada para korban bencana alam. Aksi saling menanggapi antara Denny Sumargo dan Novi pun juga terlihat di sosial media, seakan menyiratkan mereka pun kini pecah kongsi. Namun benarkah kabar pecah kongsi tersebut diperkuat oleh mundurnya Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai kuasa hukum yayasan yang menolak uang donasi Agus dialihkan kepada korban bencana alam di NTT. Lantas seperti apa pula respon Emma Waroka atas isu pecah kongsi antara Novi dengan Denny Sumargo? Lalu benarkah Denny Sumargo pun mengungkapkan jika ada 5 orang yang diduga menyebarkan percakapan telepon antara dirinya dengan Farhad Abbas? Lalu mengapa Novi tiba-tiba memposting kalimat seolah merasa dituduh sebagai pelaku? Benarkah Denny Sumargo dan Farhad Abbas telah membuat laporan polisi atas tersebarnya percakapan telepon tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang mengalihkan donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di Flores Timur, NTT, kini menguak cerita mengejutkan lainnya. Hal itu pun terkuak karena postingan seorang netizen yang mengungkapkan kebingungannya terkait donasi Agus Salim yang dialihkan ke korban bencana alam. Namun, ia mendengar bahwa uang donasi tersebut sempat ditahan oleh pihak yayasan, padahal Denny Sumargo dan Gary Julian ketika itu sudah tiba di Labuan Bajo, Flores Barat, NTT. Bingung? Mana yang salah? Mana yang benar? Kemarin dibilang ditahan yayasan, sekarang di Labuan Bajo. Semoga masalah kalian cepat selesai ya, Teh Novi dan Bang Densu. Tanya netizen. Pertanyaan netizen tersebut langsung direspon oleh Denny Sumargo. Dalam postingannya di sosial media, Denny Sumargo pun juga mengungkapkan bahwa ia punya bukti yang menunjukkan bahwa memang betul uang donasi Agus Salim sempat ditahan oleh pihak Yayasan Peduli Kemanusiaan. Padahal ia dan Gary sudah tiba di Labuan Bajo. Bahkan Denny Sumargo pun menawarkan untuk memposting di sosial media. Saya ada buktinya. Kenapa gue buat video? Karena uangnya sempat ketahan pada saat saya sudah tiba di Labuan Bajo. Setelah saya buat video di Labuan Bajo, baru uangnya akhirnya dikirimkan. Mau saya kasih lihat di sosmed buktinya, tulis Denny Sumargo dan menandai akun sosial media milik Novi. Lalu unggahan Denny Sumargo tersebut pun ditanggapi pula oleh Novi dengan merepost postingan Denny Sumargo tersebut di akun sosial media pribadinya. Oh gitu, tulis Novi menanggapi postingan Denny Sumargo yang seolah meragukan keterangan Denny Sumargo. Sebelumnya, kuasa hukum Novi, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang yang notabene mengaku masih sebagai kuasa hukum Novi, namun kemudian menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Yayasan Peduli Kemanusiaan yang kini diketuai oleh Gary Julian. Alasan kemunduran mantan Kapolda NTT tersebut lantaran ia tidak setuju jika donasi Agus Salim dialihkan kepada korban bencana alam lantaran bertentangan dengan hukum. Lantas
Lantas benarkah kini Novi dan Denny Sumargo pecah kongsi karena donasi Agus dialihkan ke korban bencana alam di NTT? Lantas, benarkah Yayasan Peduli Kemanusiaan memang sempat menahan uang donasi Agus untuk diberikan kepada para korban bencana alam di NTT? Saya secara terbuka dan sekarang secara resmi, saya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum lewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur. Dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Jika dirunut ke belakang, Denny Sumargo ketika tiba di Labuan Bajo, Flores, NTT dalam perjalanan menuju lokasi korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Ia pun sempat membuat postingan pada jam 3 pagi yang menunjukkan rasa kecewa dan kegusarannya terhadap seseorang yang ia tidak sebutkan siapa. Namun terungkap bahwa Denny Sumargo membenarkan ada kubu-kubuan dalam hal uang donasi Agus Salim dialihkan ke korban bencana alam di internal Yayasan Peduli Kemanusiaan. Dan dalam siaran live-nya setibanya di Maumere, keesokan harinya Denny Sumargo pun mengungkapkan bahwa ia kecewa kepada pemain di dalam yang diperingatkannya agar berhati-hati dalam menghadapi dirinya. Pernyataan itu pun disampaikan Denny Sumargo yang kini berada di sisi Gary Julian, Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru saja menggantikan posisi Novi. Jam 3 pagi di Labuan Bajo. Labuan Bajo nih, biar tahu. Gue baru dapat kabar. Gue geleng-geleng kepala, sumpah. Udah sampai di sini, ada dapat kabar begini. Pemain nggak ngerti lagi gue. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah. Gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Nggak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi,
buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gue udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Aman. Gue kelarin juga lu. Kita lempeng aja bang jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gue. Iya. Gue udah terlalu banyak sabar sama kalian semua. Oke. Saya udah capek. Saya dari awal bantu, saya dari awal tolong. Ya, bukan saya pengen minta dipuji, saya pengen donasinya selesai. Ya, Sama tujuan kita tuh bang. iya, Nggak ada yang beda. iya makanya lu di sini. Karena Gary saya sudah pegang, uangnya ndak keluar. Ya, saya ndak mau tahu urusan internal kau. Karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai. Ya, paham ya guys ya. Siap bang. Oke, dan Gary sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Setuju ya? Dan Setuju. untuk orang-orang yang berkomentar melawan hal ini, saya juga sudah kasih opsi-opsi. Untuk masalah Agus saya sudah kasih, masalah donatur yang keberatan juga saya sudah kasih. Jadi kalau masih juga nggak bisa dikasih tahu, mendingan kalian jadi batu ya. Supaya kalian itu mungkin lebih bermanfaat ya. Gitu ya. Pasca saling membalas story di sosial media, Denny Sumargo dan Novi diduga saling unfollow. Hal ini pun seolah menguatkan dugaan bahwa terjadi pecah kongsi di antara keduanya. Dugaan itu pun diperkuat oleh postingan netizen yang seakan membenarkan aksi saling unfollow keduanya. Densu, Gary, Novi saling unfollow. Drama apa lagi nih? Dan mereka saling sindir. Tulis netizen. Kabar perseteruan antara Novi dengan Denny Sumargo yang diumbar ke publik pun ditanggapi oleh Emma Waroka. Menurut Emma, tidak elok jika perseteruan pribadi Novi dan Denny Sumargo diumbar ke publik. Emma pun mengingatkan Denny Sumargo untuk menutup kamera dan menyelesaikan masalah internnya sendiri dengan Novi tanpa mengunggahnya ke media sosial. Ini kan masalah intern, mau ngapain di videoin sih? Betul, bikin salah paham, ini nggak boleh kayak begini ya guys. Lu Densu, kalau lu punya masalah dengan Gary, ada masalah intern, tutup kamera lu. Di dalam aja cuy. Bagusnya apa begini, bikin video begini? Lihat tuh masyarakat, netizen bertanya-tanya. Nggak boleh ya. Gua sebagai orang yang paling tua di sini juga sama-sama udah muak juga. Tutup kamera, tutup bacot. Nggak suka gua. Dan kalau memang punya masalah intern, tutup video. Woi, jangan ngomong-ngomong nggak jelas. Biasakan tutup video.
Intern ngomongin aja sendiri. Bikin makan siang kek, ngobrol. Buka-buka kamera tuh buat apa sih? Gak suka gua yang paling tua di sini ya, gak suka gua kayak begitu. Masalah intern udah bikin aja sendiri. Makan siang kek, makan pagi, ngobrol. Gitu loh. Melalui siaran live-nya di akun sosial media pribadinya, Emma Waroka yang tampak berpihak kepada Novi juga mendukung langkah Novi tersebut. Alasan Emma mendukung Novi karena peran Novi dalam kisru donasi Agus Salim saat ini pun sudah tidak ada lagi kepentingannya. Hal itu pun menyusul kabar mundurnya Novi dari kepengurusan Yayasan Peduli Kemanusiaan. Kok salah sama Novi dalam sisi apa salah sama Novi? Ini mah masalah internal. Ya nggak Nov? Semua orang mundur ya karena emang udah nggak ada kepentingannya, careless, mau ngapain? Ya nggak sih, aneh nggak sih Nov? Itu Novi itu. Iya Pak Jenderal Ricky Sitoa nggak ada masalah sama saya. Iya nggak ada masalah. Aku tadi udah bilang Nov sama semua yang ada di dalam room yang nonton live ini. Kita ini jadi orang, unggak-ungguknya mesti ada. Sama Pak Ricky kita nggak punya masalah karena kita sangat menghargai beliau. Sudah berkorban waktu, pikiran buat kita. Bang George juga nggak ada masalah sama sekali. Betul Nov. Mundur itu kenapa? Karena udah nggak ada kepentingannya. Nggak ada lagi apa yang harus diurusin. Mengejutkan, kabar bahwa Denny Sumargo, Gary Julian dan juga Novi diduga sudah pecah kongsi. Lantas seperti apa pernyataan Denny Sumargo yang mengungkapkan 5 orang yang ia duga membocorkan rekaman percakapan telepon dirinya dengan Farhad Abbas? Lalu, mengapa Novi tiba-tiba memposting kalimat klarifikasi bahwa dirinya merasa dituduh sebagai pelaku? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Bocornya rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas memang mengejutkan publik. Hingga publik pun mempertanyakan sosok yang membocorkan rekaman telepon tersebut kepada Denny Sumargo yang diwakili oleh salah satu warga NTT di sela-sela kesibukannya ketika membagikan donasi kepada korban bencana alam. Pada kesempatan tersebut, Denny Sumargo pun juga mengungkap bahwa ada 5 orang yang diduga membocorkan rekaman telepon tersebut, yaitu Farhad Abbas, Novi, dirinya sendiri, almarhum Alvin Lim, dan juga Pablo Benua. Namun, Denny Sumargo memberikan clue bahwa dengan bocornya percakapan telepon tersebut, ada seseorang yang paling diuntungkan. Dan orang yang diuntungkan tersebut bisa diketahui dari alur pembicaraan dalam telepon tersebut. Dan Denny Sumargo tidak mengungkapkan inisial orang tersebut. Kok siapa yang nyebarin rekaman video itu kok? Rekaman apa? Suara itu kok. Oh suara, Iya. jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhad nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Di tengah viralnya konten warga NTT bersama dengan Denny Sumargo yang mencurigai 5 orang yang membocorkan rekaman suara percakapan telepon antara dirinya dengan Farhad Abbas. Yang mengejutkan, tak lama kemudian Novi pun membuat pernyataan di sosial media pribadinya yang merasa dituduh sudah menyebarkan rekaman percakapan telepon Denny Sumargo dengan Farhad Abbas.
Lantas ada apa sebenarnya yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Novi usai ramainya konten Denny Sumargo di Maumere NTT? Novi pun mempersilakan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan polisi jika ia terbukti menyebarkan rekaman tersebut. Novi pun beralibi bahwa rekaman percakapan telepon yang bocor itu pun justru berisi percakapan yang menyakiti dirinya. Dituduh nyebarin rekaman suara. Buktiin, laporin polisi kalau saya terbukti nyebarin. Saya nggak tahu apa-apa terkait rekaman tersebut. Buat saya isinya sangat menyakitkan saya sebagai perempuan. Bahkan pada saat tahu pertama saya minta orang terdekat saya untuk mendengarkan isinya apa. Sekarang saya dituduh lagi. Tulis Novi pada story-nya di sosial media. Bocornya rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas ke publik tampaknya tidak mengusik semangat Denny Sumargo untuk membagikan donasi kepada masyarakat Flores Timur NTT korban bencana alam akibat erupsi Gunung Lewatobi. Hal itu pun terlihat dari aksi Denny Sumargo yang selama misinya membagikan uang donasi untuk pengobatan Agus Salim dialihkan kepada korban bencana alam di Flores Timur NTT. Densu pun terus memposting kegiatan terbarunya di sosial media pribadinya seperti berikut ini. Jadi besok subuh kita berangkat, dokumentasi semuanya, termasuk dokumentasi ini. Doain aja, semoga lancar ya. Jadi semua masalah udah selesai, saya belum capek. Habis ini saya udah nggak mau bahas apa-apa lagi. Endgame. Oke. Thank you. Tuhan selalu memberkati Bang Densu dan keluarga, amin. Masih 5.000 orang ya. Iya, ini udahlah ngomong aja terus ya, kita lepin terus sampai malam. Sampai malam, bantu dulu lu. Gua kan ngelep. Masih muat. Abang mau naik? Woi, sudah selesai ya. Sebentar lagi mau nonton Hebat Bang Densu selalu. No, lihat no. Lihat no. Lancar katanya, hati-hati Bang. Hati-hati Bang, makasih Bang, sehat selalu, amin. Harus geser ke dunia. Semangat Bang Densu, amin. Kalau mau giveaway naik dulu sini. Ada giveaway nggak sih? Wah, sampai nggak kelihatan dia. Tuh. Yang di bawah nggak kedengeran. Ganteng. Semangat Bang Densu, makasih banyak Kak. Mau dibawa kemana mau ke? Nih ya guys, kita lagi proses. Tuh. Di sini kurang orang nih, nama dong. Jack. Banyak banget. Di dalam kita mau lihat di dalam. Oke, aku kasih tahu ya di dalam. Di dalam itu ada masih banyak. Ini yang udah dipak-pakin buat dibawa besok. Totalnya berapa paket? Totalnya 1.700 paket. Ini yang belum. Tuh, lagi pada paket-paketin. Ada susu, ada sarden, ada teh, ada sampo, ada odol, sikat gigi, minyak kayu putih. Ada daster, ada pakaian anak kecil, ada sikat gigi, ada pembalut, ada pampers juga banyak. Besok subuh kita akan berangkat ya guys ya. Tuh ada pampers, ada pembalut, ada sikat gigi, ada suplemen, ada kakak-kakak di sini. Oke guys, siap. Nih, saya terus makasih, mantep Bang, mantep. Maaf ini Bang Densu lagi di mana ya? Lagi di NTT. Kita lagi di Maumere. Oke. Lihat truk, ketemu truk. Terima kasih banyak teman-teman. Dadah. Datang lagi nih, apa nih? Ini apa lagi nih? Sabun. Oke, sabun baru datang. Ini baru datang lagi sabun. Sabun cuci piring. Dah, pokoknya besok kita mau bagi-bagi ini ke Lewatobi.
Bye-bye semuanya. Terima kasih banyak. Besok kita upload lagi ya. Dadah. Geger, Denny Sumargo mengungkap ada 5 orang yang diduga menyebarkan rekaman percakapan telepon antara ia dengan Farah Tabas. Lantas benarkah Farah Tabas dan Denny Sumargo telah membuat laporan polisi atas bocornya rekaman tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Bocornya rekaman telepon antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas ke publik kini berujung pada laporan polisi. Denny Sumargo sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan bocornya percakapan telepon tersebut pun mengungkapkan melalui kontennya bersama warga NTT. Ia pun menyebut bahwa rekaman telepon yang tersebar itu sudah ia laporkan ke polisi. Ia pun juga mengungkap ada 5 orang yang bisa menjadi penyebar, yaitu dirinya, Farah Tabas, Pablo Benua, almarhum Alvin Lim dan juga Novi. Namun, siapa yang paling diuntungkan dari bocornya rekaman percakapan telepon tersebut, petunjuknya pun bisa dilihat dari arah pembicaraan mereka di dalam percakapan tersebut. Bahwa yang akan diuntungkan dari bocornya percakapan telepon tersebut adalah seseorang. Namun, Denny Sumargo tidak mengungkap inisialnya. Oh suara, Iya. jadi suaraku yang bocor Iya ya kok. sama suara Pablo. Iya. Petunjuknya begini, ada 5 orang yang diduga. Farhat nomor 1, Pablo, kemudian almarhum Alvin, Ya Alvin Lim. saya, Ya. dan mungkin Novi. Oke. Jadi 5 kepala. Tapi kalau kau dengar itu isi di dalam rekaman itu pasti kau jelas siapa yang paling diuntungkan dari tersebarnya isi rekaman itu. Oke kok. Dari situ kau bisa tahu kira-kira petunjuknya arahnya kemana. Tapi ini belum tentu benar. Oke kok. Cuman itu petunjuk yang saya dapat terakhir, nanti saya lihat di kepolisian karena saya sudah bikin laporan. Oke, makasih Koko. Oh iya, sama-sama. Oke. Sudah saya buatkan laporan dari awal tahun kemarin habis tahun baru. Saya juga udah konfirmasi ke Mas Farhat dan benar memang beliau kemarin telepon saya itu benar. Saya bilang saya juga buat laporan, jadi beliau mempertanyakan laporan itu. Saya bilang kamu bikin laporan juga aja karena kamu kan juga dirugikan di situ. Oleh karena itu Mas Farhat sama saya, kita sama-sama aja cari siapa yang menyebarkan suara itu. Terduga, saya sudah mengerucut kedua nama. Inisial? Inisial saya belum tahu, intinya siapa yang paling untung dari rekaman itu keluar. Tadi ada 2 orang. 2 orang. 2 orang yang nanti kita akan coba uji di polisian, kita akan cari tahu supaya masalah antara saya dan Farhat juga clear. Karena Farhat di situ kan merekam, saya bilang jangan. Dan usaha dikeluarkan daripada rekaman itu kan untuk membunuh karakter saya. Tapi masalahnya saya punya Tuhan Allahku. Saya 7 tahun lalu mau dihancurin kan? Ya, kalian saksi kan? Tuhan tolong saya kan? Saya jalan sama Tuhan. Ya saya udah bilang kan. Hati yang baru lagi. It's okay, saya udah siapin dana juga buat ganti kalau gugatannya masuk, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Intinya saya telan semuanya, saya pikul semuanya bersama dengan Gary, yayasan. Saya pergi ke sana, saya selesaikan dengan baik sesuai dengan visi saya dari awal. Saya berjanji sama semua follower donatur saya di YouTube. Mereka tuh cari uang, ya, pakai keringat. Dia sumbang, pakai harapan. Ketika ada polemik seperti ini, saya malu. Saya malu sama mereka. Saya punya tanggung jawab itu beda sama orang. Saya nggak main-main punya. Makanya saya bilang, mau pihak B, pihak A bersengketa, silakan. Tapi saya tetap satu tujuan. Kalian harus selesaikan. Kalau tidak, saya yang akan selesaikan dan saya akan bawa itu ke NTT final sampai finalnya. Semua sudah cukup jelas di sana, termasuk masalah suara saya sama FA yang bocor juga sudah dijelaskan sama Gary dan Novi bahwa semua baik-baik aja. Oleh karena itu saya berangkat dengan ketua yayasan yang baru, Gary,
bersama dengan timnya untuk menyelesaikan masalah donasi ini. Tidak hanya Denny Sumargo, Farah Tabas pun mengaku telah membuat laporan polisi atas bocornya rekaman telepon Denny Sumargo. Namun menurut Farah Tabas, perkara itu pun cukup sulit untuk dilaporkan karena selain akun yang menyebarkan itu bersifat samaran alias akun gelap, di dalamnya tidak ada pembicaraan yang mengandung unsur asusila ataupun pidana kejahatan yang bisa diseret ke ranah hukum. Farah pun masih menelusuri pemilik akun yang pertama kali menyebarkan rekaman percakapan telepon tersebut. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada. Gitu. Karena pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa gitu. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam, kira-kira seperti itu. Nopi juga bisa merekam, Pablo juga bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya. Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam ke rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus aja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai. Ya. Kayaknya berat, susah. Gitu. Ya. Saya menggambarkan. Ya kalau kita masih berhadapan dengan manusia itu masih tahu kan manusia kan. Tapi kalau udah bicara apa ya, dengan api atau dengan setan ya susah. Memang bukan jenis kita gitu. Jadi beginilah kira-kira kalau nggak tegar-tegar mental. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.